wa ilaihin nusyur. Itu bukan cuma nenek-nenek yang bangun, yang gadis-gadis juga pada bangun. Kaget dengar, suara siapa? Si gondrong suaranya. Oke dong. Dia mah orang nggak pernah marah, kelihatan dari wajahnya. Ya, iya, ini termasuk orang penyabar, Pak. Ayo coba tempeleng. Oh, jangan. Ya Allah ya Karim. Yang muda bangun, berdoa bersyukur kepada Allah di saat semua orang lain terlelap tidur, terbuai dalam mimpi. Mimpi pengen kaya, mimpi naik pangkat yang nggak naik-naik. Mimpi ngarepin gaji besar tapi kemampuan kecil. Ini kan repot, kemampuan kecil pengen gaji besar. Tuh kalau mau gajinya besar siapa? Nih marbot yang suka ngurusin masjid, ngepel masjid, nyuci masjid, nyapu masjid. Tuh gajinya digedein. Kalau perlu gajinya mereka UMR. Ya bener enggak? Iya, itu yang ngurusin masjid, Masya Allah. Bukan main-main. Kita belum datang, dia sudah datang. Kita pulang, dia belum pulang. Karena memang tinggal di masjid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Jadi yang muda dahsyat. Pagi-pagi dia azan. As-salatu khairum minan naum. Senang orang bangun. As-salatu khairum minan naum. Kalau naumnya digituin, insya Allah orang pada bangun semua hadirin. Lebih baik dari tidur. Di Mekah, di Madinah tidurnya dibentak, makanya orang pada bangun semua. Tapi kalau di Indonesia nggak begitu, beda. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik dari tidur. Yang begini urusannya tidur lagi hadirin. Ini sampai bengkok-bengkok nih. Lurusin lagi. Ini tidak pernah boleh bengkok, apalagi harus jatuh menyentuh tanah. Kalau perlu darah ini yang jatuh ke tanah untuk membela bangsa Republik ini. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayo yang muda biasakan berjamaah. Karena salat berjamaah itu adalah silaturahminya orang-orang yang beriman. Kalau pengen belajar jadi pemimpin, belajar dari salat berjamaah. Imam, Allahu Akbar, makmum, Allahu Akbar. Bener enggak? Itu makmum, itu rakyat ngikut pemimpin. Pemimpin dulu yang takbir, baru rakyatnya. Imam dulu yang takbir, makmum tinggal ngikut. Pernah nggak lihat ada makmum takbir duluan? Allahu Akbar. Baru imamnya geblek itu makmum. Yang namanya makmum ngikut aja. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Siapa yang suruh? Ada yang nyuruh enggak?
Nggak ada, itu makmum namanya. Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Itu makmum. Kenapa sami'na wa ata'na? Karena pemimpinnya, imamnya benar baca Fatihahnya. Sekarang kalau imamnya nggak benar, imamnya rakus, imamnya serakah, udah nggak bisa baca, modal nekat. Akhirnya makmumnya bilang apa? Ambil deh buat lo semua. Ini kacau urusannya. Na'udzubillahimin. Coy, sholat berjamaah coy. Kita jadi belajar, jadi rakyat. Kita jadi belajar, jadi pemimpin. Subhanallah. Lihat, kalau imam salah, yang negor siapa? Makmum. Makmum yang mana? Yang di depan, yang di belakang imam. Jangan semuanya satu masjid ikut negor. Ini kadang-kadang enggak ada pemimpin salah, yang enggak ngerti ikut-ikut negor. Nah ini kan repot. Enggak tahu enggak apa ikut negor. Jangan, begitu salah, semua satu masjid. Subhanallah. Udah biar yang ngerti aja, yang tahu. Subhanallah. Lihat, ketika diingatkan kalimatnya kalimat Qur'aniyah, kalimat Malakiyah, bukan kalimat yang dipenuhi dengan nafsu syahwat setan, bukan kalimat kebencian. Gak ada ketika imam salah negornya. Lu gak bener lu jadi imam lu. Gak ada. Gak ada, pasti subhanallah, santun kalimatnya. Iya kan? Oke coy. Jadi belajar dari sekarang, kalau ada orang salah ditegornya pakai subhanallah. Kalau masih nggak denger juga pakai subhanallah, bilang sama dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang dimuliakan Allah. 1. As-salatul jamaah ma'al imam. 2. Wa mujalasatul ulama, duduk bersama alim ulama. Dari muda coy, dibiasakan senang duduk sama orang-orang alim, sama orang-orang yang faqih, sama orang-orang yang senantiasa mau tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak duduk sama mereka, untungnya besar. Iya kan? Betul enggak? Jadi kalau kita dari muda duduk sama alim ulama, insya Allah. Ngomong-ngomong soal ikut sama alim ulama, tahu cerita 7 sahabat Ashabul Kahfi? Yang 8 apa? Yang 8 apa? Guguk. Nggak enak nyebut nama itu. Guguk. Tapi lihat, guguknya masuk kemana? Surga. Itu binatang yang katanya ada najis. Yang najisnya mughalladhah. Kalau kena najis itu harus disertu pakai tanah sekali. Ya kan? Kalau nggak salah ya pakai. Itu Masya Allah. Masuk. Gimana kita yang manusia? Kalau duduk sama yang alim, insya Allah semua kehidupan beragama ini jadi jelas. Kita nggak akan frustasi karena agama. Karena begitu banyak ada satu kelompok frustasi. Karena apa? Melihat agama dengan agama yang lain. Wah, begitu aja urusan demi urusannya. Frustasi, akhirnya bikin aliran sendiri. Gara-gara apa? Frustasi. Frustasinya nggak duduk sama ulama. Ya begitu. 3. Wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Sakit ada 2, lahir sama batin. Yang sakit lahir biasa bawa buah-buahan sama amplop. Kali aja dia nggak punya duit buat bayar dokter, kan lumayan ada tambah-tambahan. Yang sakitnya batin, nih kadang-kadang orang suka nggak mau nengok. Dulu sama-sama jahiliyah. Begitu yang satu dapat hidayah, yang satu merasa lebih suci karena yang satu belum dapat hidayah, kotor. Menjadi orang soleh itu bagus. Tapi ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman